Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak solih solihah yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Oke anak-anakku yang di rumah, bersama lagi dengan Bu Aini dari SDN Gading 1 Surabaya. Kita akan belajar bersama-sama dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anakku yang di rumah, Bu Aini juga ditemani oleh teman-teman kita yang solih solihah dari kelas 2 SDN Gading 1 Surabaya. Kita sapa dulu mereka ya. Halo anak solih dari SDN Gading 1 Surabaya. Apakah kalian sudah siap belajar? Lambaikan kedua tangan. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, anak-anakku yang di rumah, yang ikut bergabung di Zoom sudah semangat belajar, sudah siap. Yang di rumah jangan mau kalah ya. Oke, anak-anakku, agar hari ini diberi kelancaran oleh Allah, marilah kegiatan hari ini kita buka bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya ikut. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2021 kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Tahu nggak kalian? Oke, anak-anakku yang di Zoom, tahu nggak kalian kenapa kok diperingati Hari Santri? Tahu? Nggak ada yang tahu? Tahu? Oke, karena nggak tahu, Bu Aini wajib ngasih tahu ya. Oke, Hari Santri Nasional sejak tahun 2015 pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Kenapa? Karena berkaitan dengan peristiwa sejarah di tanggal yang sama 22 Oktober tahun 1945 ada resolusi jihad, yaitu fatwa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliau memfatwakan, mengajak ulama dan umat Islam untuk bahu-membahu, bekerja sama, membantu para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan, tapi oleh sekutu mau direbut kembali karena mereka tidak rela. Nah, semangat juang yang dikobarkan dengan slogannya Hubbul Waton Minal Iman, cinta tanah air sebagian dari iman, akhirnya membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dengan bekerja sama. Oke, ngomong-ngomong tentang kerjasama, hari ini materi pertama kita adalah tentang kerjasama, perilaku kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama adalah bekerja bersama-sama. Jadi tidak hanya satu orang saja, bekerjanya bareng-bareng untuk mencapai satu tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, al-mu'minu lil mu'min kalbun yanu yashuddu ba'duhum ba'du. Orang Islam dengan orang Islam lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, Bu Aini mau tanya yang di Zoom, amati rumah kalian, sebutkan bagian dari rumah. Apa saja bagian dari rumah? Satu? Oke, oh ada yang jawab apa? Atap, pinter. Terus apa lagi? Ada apa bagian rumahmu? Ada tiangnya, terus ada dindingnya, terus ada apa lagi? Iya. Ya, ada tiang, ada pintu, hebat. Terima kasih anak-anak, solih-solihah. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, rumah itu ada bagian-bagiannya. Mereka bersatu menjadi sebuah bangunan.
Kamu bayangkan kalau rumah itu nggak ada atapnya, hujan kena basah, panas kepanasan, atau nggak ada pintunya, mau masuk dari mana? Ya, oke. Mereka bersatu membentuk sebuah bangunan. Itulah namanya kerjasama. Sekarang coba amati tangan kalian. Ayo, yang di Zoom coba diangkat jari jemari tangan kalian. Oke. Coba sih, kalau satu jari saja mengangkat buku kan ada di depan kalian ya. Bisa nggak kira-kira bukunya diangkat dengan satu jari? Nggak bisa. Oke, kalau sekarang 5 jari mengangkat bareng-bareng, bisa nggak? Bisa kan? Oke, apalagi 10 jari bekerja sama, pasti satu karung buku bisa diangkat. Itulah makna dari kerjasama. Kerjasama, anak-anakku yang dirahmati Allah, kerjasama itu sangat bermanfaat. Kenapa sih? Karena dengan kerjasama, pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan susah menjadi mudah, pekerjaan yang harusnya butuh waktu lama akan cepat selesai. Dan bisa mempererat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dalam agama Islam ataupun ukhuwah watoniyah. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, karena pentingnya kerjasama, kalian harusnya membiasakan kerjasama sejak dini, di mana saja dan kapan saja. Oke, di rumah juga boleh bekerja sama dengan bapak ibu, orang tua, adik. Di sekolah bisa bekerja sama dengan bapak ibu guru, teman-teman kalian, atau di masyarakat dengan tetangga, dengan Pak RT, Pak RW, depan rumah, belakang rumah, kalian bisa bekerja sama. Oke, anak solih-solihah pasti bisa kasih contoh ke Bu Aini ya, contoh kerjasama yang bisa kamu lakukan. Siapa yang bisa? Boleh nyalakan mikrofonnya. Yang di Zoom, yang di rumah, nanti angan-angannya disimpan ya, atau ditulis. Barangkali ditanya sama bapak ibu gurumu. Sebutkan contoh kerjasama satu saja. Ayo, siapa yang bisa? Jalanan. Oh, bersama-sama dengan keluarga menyapu halaman. Pintar. Apalagi? Kerja bakti. Terus apa lagi? Gotong royong. Gotong royong. Kalau di kampung membersihkan lingkungan supaya bersih, gotong royong bareng-bareng. Kalau sendirian pasti capek, dengan bareng-bareng cepat selesai, cepat bersihnya. Apalagi? Satu lagi. Membantu ibu menyiapkan sarapan. Pintar, membantu ibu menyiapkan sarapan. Oke, anak-anak yang dirahmati Allah, pintar. Jangan kemana-mana ya. Nanti Bu Aini akan kembali setelah yang berikut ini. Masih dalam program kesayangan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, kembali lagi dengan Bu Aini dalam program kesayangan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, anak solih-solihah, barusan atau masih di bulan ini, bulan Rabiul Awal, kita memperingati hari bersejarah, hari kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kemarin sudah memperingati Maulid Nabi? Ayo angkat tangannya. Oh, semuanya sudah ikut peringatan Maulid Nabi? Boleh di sekolah. Ya, di mana? Oh, di masjid juga bisa, atau di kampung. Oke, terima kasih. Diturunkan lagi tangannya. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati, maknanya yang paling penting bukan kok dapat kuenya ya, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa meneladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Bu Aini mau mendongeng, mau bercerita salah satu kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didengarkan ya, telinganya disodakokan untuk mendengarkan. Kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didolimi oleh nenek tua. Suatu hari di Mekah ada seorang nenek tua yang sangat membenci Rasulullah, saking bencinya, benci setengah mati. Kemudian apa yang dilakukan nenek tua itu karena benci kepada Nabi? Ketika Nabi, jadi Nabi Muhammad itu selalu lewat di depan rumahnya nenek tua tersebut kalau mau ke masjid. Setiap kali Nabi mau lewat, nenek tua itu segera mengumpulkan sampah yang ada di rumahnya. Kemudian ketika Nabi berada di depannya, sampah itu dilemparkanlah ke muka Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi marah? Tidak. Nabi sabar.
Nabi hanya tersenyum, malah disapa neneknya. Assalamualaikum nenek. Neneknya tambah marah karena ingin Nabi marah nggak tercapai. Kemudian suatu hari Nabi pun diludahi oleh neneknya. Diludahi kena bajunya Nabi. Nabi tetap sabar, tidak marah dan memaafkan nenek tersebut. Akhirnya suatu hari ketika Nabi lewat, keadaan di depan rumah nenek sepi. Kok tumben ya nenek itu nggak ada? Akhirnya Nabi bertanya kepada tetangganya, pasti ada sesuatu. Tetangganya pun menjawab. Dari tetangga Nabi tahu bahwa nenek itu tinggal sendirian. Dia tidak punya sanak saudara dan saat ini nenek itu sedang sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Kemudian Nabi mendatangi rumah nenek itu, menjenguknya sambil membawa makanan. Tak lupa Nabi membantu nenek tersebut membersihkan rumahnya. Ketika tahu ada seseorang yang membantunya, nenek tua segera bangkit dari tidurnya dan kaget. Ternyata Nabi Muhammadlah yang selama ini dijahati membantu beliau berbaik hati. Sejak saat itu nenek tua menyesal dan menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang ada di rumah yang solih-solihah, dari peristiwa tersebut perilaku terpuji yang patut kita teladani ketika seseorang kesusahan. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Kalau ada tetanggamu kesusahan, menolong. Hebat, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, menolongnya. Perilaku terpuji yang akan kita pelajari hari ini yang kedua, yaitu tolong menolong. Tolong menolong atau saling bantu-membantu dalam Islam istilahnya adalah ta'awun. Kalau kita membantu, syaratnya yang pertama adalah harus ikhlas tanpa pamrih. Jadi nggak mengharapkan balasan, nggak mengharapkan pujian, nggak mengharapkan imbalan, ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Kayak Nabi, walaupun musuhnya memusuhi, tapi Nabi tetap menolong saat mereka membutuhkan bantuan. Dan menolong itu harus dalam kebaikan dan takwa. Jangan menolong dalam permusuhan. Temanmu mencuri, kamu bantu. Ya tidak boleh. Temanmu ulangan, kamu bantu. Lah itu menolong yang salah. Tidak boleh ya, anak solih-solihah. Oke, anak solih-solihah. Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah itu panjang ayat 2. Potongan ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Anak-anakku yang dirahmati Allah, menolong itu wajib atau harus kita biasakan sejak dini. Kenapa? Karena manfaatnya banyak sekali. Apa sih manfaat tolong menolong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah akan menampakkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan ditampakkan kebaikan yang kita lakukan, dicatat sebagai pahala. Yang kedua, akan ditolong oleh Allah. Bukan hanya manusia yang menolong, tapi Allah yang menolong. Janji Allah dalam hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi dengan menolong orang lain berarti kita hakikatnya menolong diri sendiri. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Yang ketiga, akan ditolong oleh orang lain. Mayazra yahsud, siapa yang menanam akan menuai. Menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Sebaliknya, menanam kejelekan akan menuai kejelekan pula. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, karena tolong menolong itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, harus kita biasakan sejak dini. Di mana saja, di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Oke, sekarang Bu Aini mau tanya yang ikut di Zoom.
Anak-anakku yang solih-solihah, bisa nggak kasih contoh kamu menolong keluargamu, ibumu boleh, adikmu boleh. Contohnya bagaimana? Contoh pertolongan yang bisa kamu lakukan. Ayo, yang bisa? Apa? Ayah. Menolong ayah apa? Ngapain? Membantu ibu memasak. Oh, membantu ibu memasak. Bagus. Membantu ibu menyapu halaman. Pintar anak solih-solih. Apalagi? Cuci piring. Bantu ibu cuci piring. Hati-hati ya, jangan pecah nanti ibu marah-marah. Apalagi? Oke, kalau membantu di sekolah, membantu bapak ibu guru atau membantu teman-teman kalian? Contohnya? Bapak ibu guru. Oh, bantu guru bawain tasnya. Oke, bantu temannya minjemin pensil. Bagus. Terus apa lagi? Temannya gelar. Oh, temannya ditolong. Kalau jatuh ditolong. Bagus. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana ya. Tetap belajar dengan Bu Aini ya. Setelah segmen berikut ini, masih dalam program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak solih-solihah yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Dengan Bu Aini dari SDN Gading 1, tadi kita sudah belajar bersama-sama ya, tentang kerjasama, tentang tolong menolong. Sekarang segmen ini kita belajar tentang perilaku terpuji selanjutnya, yaitu hidup bersih dan sehat. Setiap muslim wajib menerapkan hidup bersih, lahir dan batin. Kebersihan lahir contohnya, kalian mandi setiap hari, badan jadi bersih, pakaian dicuci, pakaian jadi bersih, rumah disapu, rumah jadi bersih. Kebersihan batin, contohnya kita jaga hati kita dari perilaku-perilaku yang tercela, dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, tidak sombong, tidak marah, tidak apalagi ya, banyak sekali hal-hal yang bisa merusak hati kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kebersihan. Oke, hadis itu berbunyi, at-tahuru syatrul iman. Kesucian merupakan sebagian dari iman. Oke, anak-anakku yang di Zoom, ikuti bersama-sama ya. At-tahuru syatrul iman. Ayo bareng-bareng. Loh, mana suaranya? At-tahuru syatrul iman. Hebat lagi. At-tahuru syatrul iman. Alhamdulillah, terima kasih. Kebersihan itu sebagian dari iman. Cinta kebersihan menunjukkan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kebersihan itu pangkal kesehatan. Apa sih maknanya? Dengan menerapkan pola hidup sehat, hidup kita akan menjadi bersih. Pola hidup sehat apa saja yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi Allah? Yang pertama, kita selalu menjaga kebersihan dengan cara makan makanan yang sehat, makan makanan yang halal. Jadi makan itu tidak hanya asal makan, tapi harus dilihat dulu kehalalannya. Karena makanan itu akan jadi darah yang mengalir ke dalam tubuh kita. Kalau makanan yang nggak halal, kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya sekedar kenyang. Yang ketiga, hendaklah kita makan secukupnya. Dan kalau perlu kita berpuasa. Sumu fasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Rasulullah bersabda, berjanji seperti itu. Karena dalam sejarah nggak pernah Bu Aini dengar orang itu tiba-tiba keot, tiba-tiba mati karena puasa, atau sakit perut karena puasa. Allah sudah berjanji kalau kita berpuasa pasti tubuh kita akan menjadi sehat. Hidup sehat selanjutnya, hidup bersih dan sehat selanjutnya adalah dengan olahraga teratur setiap pagi, berjemur di jam-jam 10 supaya tubuh kita tambah sehat. Kemudian istirahat cukup dan yang paling penting
berpikir positif, jangan berpikir yang negatif. Berpikir positif akan membawa aura positif bagi tubuh kita. Oke, bisa kan ya anak-anak yang di rumah? Pasti bisa. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya salah satu pola hidup bersih dan sehat yang diajarkan Nabi adalah pola hidup yang diajarkan saat makan. Jadi adab saat makan. Oke, anak-anakku yang di Zoom, Bu Aini mau tanya, adab makan itu apa saja sih? Coba sebelum Bu Aini jelaskan, tak tes dulu. Apa saja adab makan? Halo? Doa sebelum makan. Oh, doa sebelum makan. Terus apa lagi? Oke, mencuci tangan sebelum makan, mengunyah. Terus apa lagi? Oke, hebat. Terima kasih. Ternyata anak-anak sudah solih-solihah, pinter semua. Adab makan, sebelum makan kita cuci tangan, kemudian berdoa. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Oke, kemudian membaca doa. Sebelum dan sesudah makan baca doa. Yang adab saat makan. Saat makan, yang paling penting ini sering Bu Aini lihat anak-anak lupa. Jangan menggunakan tangan kiri, gunakan tangan kanan. Kemudian sambil duduk. La yakulanna ahadukum biyasarin. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, nggak sopan ya. La yashrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kalian minum dengan berdiri. Yang paling penting lagi, tidak tergesa-gesa, pelan-pelan supaya tidak tersedak. Setelah makan, cuci tangan lagi, berdoa lagi, dan jangan lupa bantu ibumu merapikan meja makan. Oke, anak-anak yang solih-solihah yang di rumah juga boleh ikuti. Yang di Zoom boleh dinyalakan mikrofonnya. Kita coba bareng-bareng doa sebelum dan sesudah makan. Bisa nggak ya? Oke, 1, 2, 3. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hebat, terima kasih. Oke, anak solih-solihah yang di rumah jangan lupa ya, kalau sebelum makan berdoa. Kayak anak solih-solihah tadi berdoa. Sesudah makan juga berdoa. Oke, Bu Aini sudah jelaskan banyak hal tadi dari mulai segmen pertama, kedua, ketiga. Sekarang saatnya Bu Aini kasih tugas kepada kalian. Ada 2 tugas. Yang pertama pengetahuan. Nanti Bapak Ibu Guru akan kasih link soal, silakan dijawab. Materinya tadi Bu Aini sudah jelaskan, pasti mudah. Yang kedua, keterampilan. Kalian coba hafalkan doa sebelum dan sesudah makan di video, kirim ke Bapak Ibu Guru kalian. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, tidak terasa 30 menit sudah Bu Aini menemani kalian belajar dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Saatnya Bu Aini undur diri, namun sebelumnya marilah kita tutup hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.